Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Diah Mahendrasari Sukendra, MSc, selaku dosen pembimbing mata kuliah Entomologi Kesehatan dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya, Ambar, sebagai moderator, beserta anggota kelompok 3, diantaranya berikut adalah nama dari anggota kelompok 3. Yang pertama ada Denaya Tirta Amalia dengan NIM 149, kedua ada Nurik Handayani dengan NIM 015, ketiga ada Haida Diah Masna dengan NIM 147, keempat ada saya sendiri, Ambar Wulandari dengan NIM 039, dan kelima ada Amila Rodiana dengan NIM 099. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu penggunaan insektisida dan analisis dampaknya bagi lingkungan di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada presentasi kali ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, penyampaian presentasi kelompok 3, dan yang ketiga, penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara kedua adalah penyampaian materi presentasi oleh kelompok 3. Kepada kelompok 3 kami persilahkan. Yang pertama mengenai latar belakang. Dasar dari penelitian ini dilakukan adalah karena Indonesia merupakan daerah tropis, di mana lingkungannya sangat baik untuk perkembangbiakan nyamuk, sehingga populasi nyamuk di Indonesia tinggi dan kasus akibat nyamuk pun juga tinggi. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 138.127 kasus DBD, di mana jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu 65.602 kasus DBD. Sedangkan di Karanganyar, hingga pertengahan tahun 2021, kasus DBD di Kabupaten Karanganyar terus mengalami pembaharuan mencapai 189 kasus kesakitan dan 2 meninggal akibat DBD. Dengan kasus kesakitan yang disebabkan oleh nyamuk dan terus meningkat tiap tahunnya, pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia terus menggalakkan pemberantasan nyamuk dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan penggunaan insektisida. Penggunaan insektisida merupakan salah satu pengendalian vektor yang mengalami kendala dengan adanya kejadian resistensi insektisida kimia di beberapa daerah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan insektisida di Kabupaten Karanganyar dalam upaya membasmi vektor penyakit dan menganalisis dampaknya bagi lingkungan. Analisis situasi di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan analisis situasi dari Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Yang pertama mengenai kondisi geografi, Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di 1100400 sampai 1000700 bujur timur dan 7 derajat 280 sampai 7 derajat 460 lintang selatan dengan ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dengan temperatur 22 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.
Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sragen, di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali. Bisa di next. Selanjutnya mengenai masalah kesehatan yang berkaitan dengan serangga. Di Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah yang tak lepas dari penyakit tular vektor. Salah satunya yang marak terjadi adalah penyakit akibat tular vektor, nyamuk, khususnya penyakit DBD. Pada tahun 2020, angka kesakitan atau incident rate dari DBD di Karanganyar sebesar 31,1, naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 19. Hingga pertengahan tahun 2021 pun, kasus DBD di Kabupaten Karanganyar terus mengalami pembaruan mencapai 189 kasus kesakitan dan 2 meninggal dunia akibat DBD. Sebanyak 43 desa di Karanganyar bahkan tercatat menjadi daerah endemis penyakit tular vektor yang satu ini. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengertian insektisida. Insektisida merupakan zat atau senyawa kimia yang biasa digunakan dalam membasmi atau memberantas serangga. Insektisida sering digunakan dalam bidang pertanian, kesehatan, industri, bahkan lingkungan pemukiman. Pada bidang kesehatan, insektisida digunakan dalam pengendalian vektor baik oleh pemerintah maupun oleh rumah tangga. Insektisida entomologi digunakan dalam program pemerintah baik di sasaran fase pradewasa dan juga dewasa. Selanjutnya mengenai jenis insektisida yang sering digunakan, yakni ada organofosfat, karbamat, piretroid, dan juga DET. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Denaya. Silakan Denaya. Baik, terima kasih Nurik. Untuk golongan insektisida sendiri ada 3. Yang pertama organoklorin, yang termasuk dari golongan ini antara lain DDT, dieldrin, dan endrin. Kemudian organofosfat, yang termasuk dari golongan ini yang biasa dikenal oleh masyarakat adalah malation dan paration. Yang ketiga ada karbamat. Contoh yang terkenal itu seperti proxposur atau baygon, karbofuran atau furadan, dan karbaril atau sevin. Nah, berikut adalah cara masuk insektisida ke dalam tubuh insekta. Terdapat 3 cara. Yang pertama racun lambung. Racun lambung adalah insektisida yang membunuh serangga sasaran apabila bahan aktif insektisida tersebut masuk ke dalam organ pencernaan dan diserap oleh dinding saluran pencernaan serangga sasaran. Yang kedua ada racun kulit. Racun kontak adalah insektisida yang membunuh serangga sasaran dengan cara masuk ke dalam tubuh serangga melalui kulit. Yang terakhir ada racun pernapasan. Racun pernapasan adalah insektisida yang membunuh serangga sasaran dengan cara masuk ke dalam tubuh serangga melalui saluran pencernaan. Dalam hal ini, serangga akan mati apabila menghirup insektisida dalam jumlah yang cukup. Kemudian ada pembahasan. Dan pembahasan yang pertama adalah penggunaan insektisida di Karanganyar. Dalam rangka upaya menurunkan angka kesakitan akibat vektor nyamuk, warga Jaten RT 3 RW 14 Jaten Karanganyar melakukan penekanan populasi larva dengan pemberian larvasida alami. Penggunaan insektisida alami ini di kalangan masyarakat Jaten Karanganyar cukup bervariasi. Ditemukan penggunaan biopeptisida dengan ekstrak daun pandan dan bawang putih. Didapati juga beberapa warga sekitar RW 14 Jaten memakai obat anti nyamuk jenis semprot dan obat oles. Anti nyamuk oles adalah salah satu jenis insektisida dengan bahan aktif golongan DET. Penggunaan obat anti nyamuk oles hanya digunakan untuk anak-anak di atas 2 tahun hingga orang dewasa. Masyarakat cenderung lebih banyak menggunakan obat oles ini karena tidak menimbulkan bau yang menyengat yang bisa mengganggu pernafasan. Nah, salah satu wilayah yang juga menjadi endemis DBD di Kabupaten Karanganyar adalah Kecamatan Colomadu. Di sana terdapat 5 dusun yang pernah dilakukan penyemprotan insektisida selama tahun 2021 ini. Seperti diantaranya adalah Dusun Dayan, Bulukan, Gawanan, Gedongan, dan Tahudan. Nah, berikut ini adalah pemetaan titik koordinat di Karanganyar yang menggunakan insektisida. Ada 3 wilayah utama. Yang pertama yaitu
RT 3 RW 14 Jaten Karanganyar. Yang kedua ada wilayah kerja Puskesmas Jaten 2, dan yang ketiga ada di Colomadu. Nah, totalnya ada 11 titik. Untuk next akan disampaikan oleh Amila. Baik, terima kasih Dina ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pemetaan titik koordinat di Kecamatan Desa Jaten. Terdapat 5 titik koordinat yang diambil di sekitar Desa Jaten RT 3, RW 14 dengan rincian koordinat sebagai berikut. Di sini ada 5 titik dengan titik A, B, C, D, dan E, dan titik koordinat ini bisa tertera pada layar. Di sini hasil dari pemetaan titik A, B, C, D, dan E, pemetaan di Kecamatan Jaten. Berikutnya, pemetaan titik koordinat di sekitar Puskesmas 2 Jaten. Terdapat 2 titik koordinat yang diambil di sekitar Puskesmas 2 Jaten dengan rincian koordinat titik H dan I. Untuk rincian titik koordinat bisa tertera pada tabel. Hasil dari pemetaan titik H dan I yang diambil dari wilayah kerja Puskesmas 2 Jaten. Selanjutnya adalah pemetaan titik koordinat di Kecamatan Colomadu. Di Kecamatan Colomadu sendiri terdapat 4 titik koordinat yang diambil, yaitu titik F, G, C, dan K, dengan titik koordinat tertera pada tabel. Di sini adalah pemetaan dari wilayah Kecamatan Colomadu diambil dari 4 titik F, G, K, I. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Haida. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh insektisida terhadap lingkungan. Pertama, menggunakan insektisida bahan kimia aktif yang terus-menerus dan berlebihan dapat menuai dampak buruk tidak hanya bagi kehidupan individu, namun juga lingkungan. Berikut ada beberapa dampak buruk insektisida bagi kesehatan. Yang pertama, efek akut pada insektisida golongan karbamat berupa penghambatan kerja enzim, hiperaktif pada syarat parasipati, paralisis, gangguan susunan syaraf pusat, dermatitis, dan gangguan sel darah merah. Yang kedua, efek kronik pada insektisida golongan karbamat berupa gangguan yang menetap pada susunan syaraf pusat, fatigue atau pusing, mudah marah, gangguan daya ingat, dan neuropati. Yang terakhir, insektisida golongan argonospat dapat menyebabkan keracunan pada manusia karena kemampuannya menghambat aktivitas enzim. Selanjutnya, next. Selanjutnya, selain berdampak buruk bagi kesehatan, penggunaan insektisida terutama pada insektisida semprot juga berdampak buruk bagi lingkungan. Berikut dampak buruk penggunaan pestisida yang berkaitan dengan ekosistem. Yang pertama, ada punahnya spesies. Pestisida merupakan polutan berbahaya bagi biota air dan darat. Berbagai jenis hewan dapat mengalami keracunan hingga kematian. Hal ini akan terus berdampak mengakibatkan punahnya spesies tertentu. Yang kedua, peledakan hama. Penggunaan yang berlebihan dapat pembunuhan tidak tepat sasaran dapat membunuh predator. Jika predator punah, maka serangga dapat berkembang tanpa kendali. Yang ketiga, gangguan keseimbangan. Punahnya spesies tertentu dapat merubah pola interaksi dalam suatu ekosistem, sehingga rantai jaring makanan dan aliran energi juga berubah. Akibatnya, keseimbangan lingkungan juga terganggu. Dan terakhir adalah kesuburan tanah yang berkurang. Penggunaan insektisida dapat mematikan fauna tanah dan juga menurunkan kesuburan tanah. Penggunaan terus-menerus membuat tanah menjadi asam sehingga dapat menurunkan kesuburan tanah. Next. Selanjutnya kesimpulan
Insektisida merupakan salah satu bahan aktif yang digunakan sebagai pembasmi serangga, khususnya nyamuk. Pada Kecamatan Jaten dan Kolomadu, Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah yang tak lepas dari menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa. Beberapa warga menggunakan insektisida nabati hingga kimiawi. Beberapa jenis insektisida yang digunakan antara lain campuran ekstra sirih dan serai, ekstra daun pandan dan bawang, obat anti nyamuk semprot, obat anti nyamuk oles, dan organospat untuk fogging. Dan saran yang digunakan adalah penggunaan insektisida dapat perlu diperluas, terutama di wilayah endemis DBD Kabupaten Karanganyar. Upaya yang dapat dilakukan berupa pelatihan pembuatan insektisida nabati. Selain itu, juga perlu adanya sosialisasi terkait pembatasan nyamuk menggunakan cara fisik maupun biologi, yang lebih ramah lingkungan dan tetap memperhatikan secara fisik ataupun biologi sebagai yang utama dilakukan. Next. Berikut adalah daftar pusaka sebagai sumber membuat PPT ini. Next. Sekian dari saya kembalikan kepada Ambar. Terima kasih. Terima kasih. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan harapan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.